Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya mau masuk ke dalam manajemen keuangan syariah. Nah, di sini di awal ada pendahuluannya. Saya akan memberikan gambaran sebenarnya apa sih manajemen keuangan syariah itu. Seperti yang sudah kita pelajari di awal bahwa eh, kalau kita melihat dari judulnya, di sini ada 3 suku kata, manajemen, keuangan, dan syariah. Nah, kalau kita mau kembali mereview mengenai kata awalnya, di sini ada manajemen. Manajemen yang sudah kita ketahui itu terkenal dengan definisi yang disebutkan oleh Terry, yaitu planning, organizing, actuating, and controlling, yang terkenal dengan POA. Nah, dari dasar manajemen itu kita lari ke keuangan. Keuangan apa sih? Everything about money gitu ya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan uang. Nah, segala sesuatu yang berhubungan dengan uang. Lalu syariah. Syariah itu apa? Syariah itu sesuatu yang memang berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi secara Islam, gitu kan. Nah, jadi kalau kita gabung, kalau secara by kata per kata, manajemen keuangan syariah itu adalah how to manage, bagaimana mengatur, mulai dari merencanakan, perencanaan, planning, organizing, mengorganisasikan, actuating, pelaksanaannya, dan melakukan controlling terhadap fungsi-fungsi keuangan yang berdasarkan asas-asas keislaman atau berdasarkan asas-asas Islam atau sesuai dengan syariat Islam. Itu kalau kita ngomong by definition yang memang sudah kita ketahui dari kata per katanya. Nah, sekarang kita coba lihat untuk kita pelajari jauh lebih dalam. Kita ambil materinya dari buku Pak Muhammad dengan judul Manajemen Keuangan Syariah. Nah, sekarang kita lihat apa sih pendahuluannya. Di sini dikatakan, dalam bukunya dikatakan, belakangan ini aktivitas ekonomi dan keuangan syariah telah memasuki tahapan perkembangan secara signifikan, sehingga kajian terhadap konsep dan teori keuangan syariah ikut berkembang. Artinya beberapa tahun terakhir ini mungkin sudah hampir sekitar 10 tahun terakhir, perkembangan ekonomi syariah itu semakin pesat. Dengan pesatnya perkembangan ekonomi syariah, maka kajian-kajian terhadap konsep dan teori keuangan syariah, dan itu tidak menutup kemungkinan berkembangnya untuk teori atau kajian konsep mengenai manajemen keuangan yang dilihat dari sudut pandang keislaman atau syariah. Nah, penerapan teori keuangan dalam lingkup perusahaan sering disebut dengan keuangan perusahaan atau juga dikenal dengan manajemen keuangan. Dengan demikian, jika perusahaan tersebut beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah, maka akan muncul konsep dan praktek manajemen keuangan syariah. Nah, manajemen keuangan syariah ini dilakukan untuk mewujudkan atau memilih keputusan keuangan yang tepat, baik untuk individu maupun untuk perusahaan. Nah, sekarang kita coba lihat apa sih definisi dari manajemen keuangan syariah ini. Nah, ini yang disampaikan di dalam buku Pak Muhammad. Dia mendefinisikan bahwa manajemen keuangan syariah di sini dikatakan sebagai kegiatan perencanaan, pengorganisasian, staffing, pelaksanaan, dan pengendalian fungsi-fungsi keuangan yang dituntun oleh prinsip-prinsip syariah. Pada dasarnya sama seperti yang tadi di awal saya jelaskan, terkait dengan yang dimaksud dengan definisi manajemen. Cuma kalau tadi saya membahasakan definisi manajemen menurut Terry, nah mungkin beliau, Pak Muhammad ini, dia menambahkan ada satu unsur di sini yaitu staffing. Itu sah-sah aja karena memang definisi manajemen itu setiap orang bisa berbeda. Tetapi poinnya sama, di mana manajemen itu adalah sebuah proses di mana di dalamnya itu ada perencanaan,
di mana tidak mungkin orang bisa bergerak tanpa harus direncanakan dulu. Lalu ada pengorganisasian, di sini dia menambahkan staffing, jadi mungkin untuk lebih memperjelas tugas masing-masing setelah diorganisasikan, terus ada staffing, lalu ada pelaksanaan, fungsi-fungsi keuangan yang dituntun oleh prinsip-prinsip syariah atau prinsip-prinsip Islam. Nah, ini yang dimaksud dengan manajemen keuangan by definition, menurut definisinya. Nah, sekarang kita coba lanjut ke di sini di dalam buku, karena memang materi ini saya ambil dari satu buku, satu sumber referensi, yaitu bukunya Pak Muhammad di Manajemen Keuangan Syariah. Beliau mengatakan di sini perusahaan sebagai serangkaian kontrak. Nah, maksudnya apa sih perusahaan dikatakan sebagai serangkaian kontrak? Nah, karena memang perusahaan itu berdiri ditujukan untuk memiliki tujuan. Tergantung dari masing-masing tujuan dari perusahaan. Umumnya, tujuan dari perusahaan itu adalah untuk mendapatkan keuntungan. Nah, atau laba. Ketika perusahaan berdiri, gitu kan, pasti dia berafiliasi dengan pihak lain. Ya, yang pertama, yang paling dekat adalah dia berafiliasi dengan karyawannya sendiri. Nah, ketika karyawan ingin bekerja, pasti di situ ada kontrak, gitu, kontrak kerja karyawan. Yang isinya ya kesepakatan antara pihak perusahaan dengan karyawan, mungkin dengan sistem penggajiannya berapa, terus jam kerjanya dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang sederhana di dalam perusahaan. Tapi ketika perusahaan itu beroperasi, dia akan membutuhkan pihak lain untuk bisa bagaimana perusahaan itu bisa beroperasi dengan baik. Nah, misalkan dia harus berhubungan dengan pemasok atau dengan investor atau dengan pihak lain yang berkaitan dengan perusahaan mereka. Nah, di situ pasti dibutuhkan yang namanya kontrak. Makanya di sini dikatakan, di dalam buku ini dikatakan bahwa perusahaan itu sebagai serangkaian kontrak. Serangkaian itu berarti banyak, yang isinya tidak hanya satu, serangkaian kontrak. Nah, di sini dikatakan, dalam ilmu fikih, rangkaian kontrak bisnis atau dagang dikenal dengan istilah sirkah. Jadi ketika kita sudah masuk dalam manajemen keuangan syariah, kita tidak lagi berbicara mengenai kontrak, tapi kita berbicara mengenai sirkah, karena istilahnya sudah diganti kalau dalam manajemen keuangan syariah tidak lagi kontrak, tetapi bahasanya menggunakan sirkah. Nah, sirkah di sini apa sih yang dimaksud dengan sirkah? Sirkah di sini adalah akad antara dua orang atau lebih yang keduanya bersepakat untuk melakukan usaha bersama dengan tujuan mencari keuntungan. Nah, di sini dikatakan, gitu kan, bersepakat bersama. Bersepakat bersama itu ada di dalam sirkah itu ada kalimat-kalimat atau kata-kata yang memang mereka memiliki satu tujuan yang sama, mencari keuntungan. Artinya ketika kontrak kerja, atau sirkah itu diberikan kepada karyawan, ya tujuannya adalah karyawan mau mendapatkan keuntungan. Keuntungan dengan dia bekerja, dia berharap bisa digaji dengan gaji yang sesuai dan relevan. Nah, begitupun dengan pihak investor atau begitupun dengan pihak pemasok dan pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan tersebut. Nah, sekarang coba kita lihat, di sini ada jenis-jenis sirkah. Di dalam buku ini disampaikan bahwa ada 5 jenis sirkah. Yang pertama ada sirkah abdan. Sirkah abdan di sini adalah sirkah antara dua orang atau lebih yang mengandalkan tenaga atau keahliannya saja tanpa harta mereka untuk menerima pekerjaan. Artinya dalam sirkah abdan ini perjanjian atau sirkah antara dua orang atau lebih di mana mereka hanya memiliki keahlian tanpa ada harta atau ada uang yang ikut serta dalam akad tersebut. Nah, ini yang dinamakan sirkah abdan. Lalu yang kedua, ada yang namanya sirkah wujuh. Sirkah al-wujuh di sini adalah sirkah antara dua orang atau lebih dengan modal dari pihak di luar keduanya. Artinya misalkan gini, ketika kita melakukan sirkah al-wujuh ini,
dua orang di antara kita itu tidak ada yang memiliki modal, tapi modalnya dari pihak ketiga atau pihak luar di antara yang bersepakat atau di antara yang melakukan syirkah. Itu yang disebut dengan syirkah al-wujuh. Lalu yang ketiga ada syirkah mudorobah. Syirkah mudorobah di sini terjadi bila pemilik modal itu sohibul mal, menyerahkan modalnya kepada pengelola atau bahasanya mudorib untuk dikelola. Sedangkan keuntungannya dibagi berdasarkan kesepakatan. Nah, biasanya sirka mudoroba ini yang paling sekali sering digunakan dalam akad-angkat di lembaga keuangan syariah, gitu kan. Jadi di bank pun umumnya menggunakan sirka mudoroba. Gitu. Tapi walaupun ada sirka-sirka yang lain atau akad-akad yang lain gitu kan. Nah, di sini sirka mudoroba ada orang yang memiliki modal, lalu modal itu diserahkan kepada pengelolanya, diserahkan untuk dikelola oleh orang tersebut, lalu hasilnya berdasarkan kesepakatan. Nah, yang keempat di sini ada sirka al-inan. Sirka al-inan itu sirka antara dua orang atau lebih yang masing-masing mengikutkan modal ke dalam sirka dan sekaligus menjadi pengelolanya. Kemudian keuntungan dibagi di antara mereka berdasarkan kesepakatan. Nah, di sini di sirka al-inan ini orang-orang yang melakukan sirkah, yang melakukan kontrak, dia masing-masing memberikan modal ke dalam ke dalam kegiatan perusahaan tersebut. Kemudian diambil keuntungannya berdasarkan kesepakatan masing-masing. Mungkin bisa dari besarnya modal yang diberikan atau dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh masing-masing pihak kesepakatan keuntungannya. Nah, yang terakhir ada sirka mufawaddah. Sirka mufawaddah ini adalah sirka gabungan dari sirka yang pertama sampai dengan sirka yang keempat. Gitu kan. Jadi lebih fleksibel, artinya ketika orang mau menggabungkan antara misalkan sirka abdan dengan sirka wujuh gitu kan. Nah, itu yang namanya sirka mufawaddah. Dia menggabungkan beberapa jenis model sirka di atas. Nah, selanjutnya di dalam buku ini dijelaskan mengenai model neraca keuangan khusus untuk memahami bagaimana manajemen keuangan syariah, gitu ya. Model neraca bisa dipakai untuk menjelaskan tugas manajer keuangan secara lebih spesifik. Nah, neraca keuangan suatu perusahaan baik konvensional maupun syariah terdiri dari dua sisi kiri dan sisi kanan. Nah, sisi kiri ini merupakan aset, gitu kan, yang digunakan untuk mengelola perusahaan. Nah, sisi kanan itu yang berisi mengenai kewajiban atau modal yang didapatkan dari pihak lain atau dari internal untuk bisa menjalankan perusahaan. Nah, jika kita melihat bagan di sini, di sini model neraca keuangan untuk memahami tugas dari manajer keuangan. Ini yang khusus untuk model neraca keuangan yang syariah. Jadi nanti kita bisa melihat bedanya di mana. Di sini sama pada umumnya laporan keuangan atau neraca konvensional pun di sini ada sisi aktiva, yang kanan ada sisi pasiva. Lalu di sini ada aktiva lancar, aktiva tetap dalam kurung jangka panjang, aktiva lancar. Lalu tujuan aktiva lancar ini untuk mengambil keputusan investasi. Artinya ketika kita memiliki aset atau harta atau kekayaan perusahaan, nah kekayaan perusahaan itu tidak hanya untuk disimpan, tetapi untuk kita bisa kita kelola, untuk kita kembangkan menjadi sebuah keputusan investasi. Kenapa?
Karena dengan kita melakukan investasi, modal yang kita miliki yang awalnya mungkin sedikit bisa berkembang, bisa jadi banyak dengan adanya keputusan investasi. Nah, di sini dari keputusan investasi dia akan mencari investasi dengan tingkat keuntungan yang paling tinggi. Gitu ya. Ini dari sisi kiri, maka dia nanti akan lari ke tengah. Kita lihat dari sisi kanannya dulu. Di sini ada pasiva, kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, atau juga di sini bisa masuk modal saham. Masuk ke dalam kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, modal saham. Nah, kalau di sisi kanan, ini masuk keputusan pendanaan. Nah, ini sebelumnya sudah kita diskusikan di sesi sebelumnya mengenai modal kerja. Itu kemarin kita bahas khusus ya. Pada prinsipnya baik yang konvensional itu prinsipnya sama. Prinsip modal kerja, analisis laporan keuangannya sama, hanya ada yang sedikit membedakan laporan keuangan syariah dengan laporan keuangan konvensional. Tapi untuk cara menganalisisnya itu sama. Bagaimana cara melihatnya itu sama. Nah, di sini ada keputusan pendanaan, lalu mencari dana dengan biaya yang paling rendah, gitu kan. Nah, di sini di posisi kanan kita bisa bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan dana. Mendapatkan dana untuk bisa membantu perusahaan agar bisa berkembang. Ini di sisi kanan. Kalau di sisi kiri, dana yang kita miliki kita bisa investasikan ke perusahaan-perusahaan yang memang sekiranya bisa menguntungkan. Nah, kalau di sisi kanan, kita bisa, keputusan pendanaan ini adalah bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan dana untuk menopang kebutuhan dari perusahaan kita. Nah, di sini di tengah sini aktiva tetap dengan kewajiban lancar, modal kerja di sini, lalu turun menjadi keputusan modal kerja, lalu diturunkan melakukan investasi pada modal kerja yang optimal. Ini sudah kita bahas sebelumnya ya. Lalu masuk ke tujuan normatif manajemen keuangan, optimalisasi nilai perusahaan. Mungkin dia bahasanya optimalisasi nilai perusahaan atau optimalisasi keuntungan atau laba, sama saja ya. Nah, yang membedakan adalah terakhir di sini. Optimalisasi zakat perusahaan. Nah, di sini dimasukkan ada optimalisasi zakat perusahaan. Kenapa? Karena apabila semakin besar keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan, maka optimalisasi zakat perusahaan pun yang dikeluarkan akan semakin besar juga. Nah, ini gambaran yang disampaikan pada bukunya Pak Muhammad, Manajemen Keuangan Syariah, model neraca keuangan untuk memahami manajemen keuangan syariah. Nah, next nanti kita akan belajar lebih dalam lagi, karena nanti di bab berikutnya ada analisis investasi, analisis laporan keuangan syariah. Nah, di sini ada fungsi dari manajemen keuangan syariah. Yang tadi sudah disampaikan, pada prinsipnya sebenarnya sama. Fungsi dari manajemen keuangan itu sebenarnya ada 3. Lalu kalau kita tambah syariah, ada satu fungsi lagi yang ditempatkan di sini, yaitu fungsi keputusan zakat perusahaan. Fungsi manajemen keuangan syariah yang pertama ada keputusan investasi. Yang kedua ada keputusan pendanaan. Yang ketiga ada keputusan bagi hasil atau dividen. Dan yang terakhir ada keputusan zakat perusahaan. Nah, ini yang membedakan antara fungsi manajemen keuangan konvensional dengan fungsi dari manajemen keuangan syariah. Ada keputusan zakat perusahaan. Jadi, zakat perusahaan itu tentu juga ditentukan dari besarnya maksimalisasi dari keuntungan atau laba yang didapatkan oleh perusahaan. Nah, itu menentukan keputusan zakat dari perusahaan. Baik, itu pendahuluan yang disampaikan dalam chapter awal di buku Manajemen Keuangan Syariah. Sekarang kita beralih ke chapter 1, lingkungan industri keuangan syariah. Nah,
Di dalam chapter 1 ini, kita akan berbicara mengenai salah satunya adalah sejarah dari keuangan syariah, munculnya keuangan syariah, definisi dari keuangan syariah, dan seperti apa lingkungannya. Pendahuluan di sini sekarang banyak perkembangan baru yang terkait dengan bidang ekonomi. Seperti pola transaksi perdagangan, pasar modal, mata uang, dan lain sebagainya. Terkait dengan aktivitas di pasar modal, banyak yang perlu dicermati. Sebab aspek tersebut belum tentu sesuai dengan prinsip atau kaidah ekonomi Islam. Maka dari itu nanti kita akan membahas jauh lebih dalam mengenai manajemen keuangan syariah dengan prinsip-prinsip Islamnya seperti apa. Nah, kayaknya misalkan di sini ada lembaga seperti pasar modal. Pada zaman dahulu atau zaman Nabi itu tidak ada pasar modal, makanya sistem ini pasar modal ini di sini dikatakan tidaklah unik dalam sistem Islam. Kenapa tidak unik? Karena memang pada zaman dahulu belum ada pasar modal. Tapi nanti kita akan membahas pasar modal syariah itu seperti apa, instrumen-instrumen syariahnya bagaimana di next chapter. Nah, tetapi lembaga ini terlalu penting jika kita lupakan. Karena apa? Karena ketika kita masuk di era yang seperti ini, kita perlu tahu, oh ternyata pasar modal itu ada pasar modal syariah, gitu kan. Nah, di samping mudharabah yang tadi saya sudah jelaskan, ada juga akad yang memang menjadi model investasi yang penting dalam ekonomi syariah, yaitu salah satunya ada musyarakah. Walaupun ada akad-akad yang lain yang memang digunakan dalam model investasi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sejarah. Sejarah lembaga keuangan syariah. Sejarah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, perkembangan keuangan Islam di awal. Lalu yang kedua, perkembangan keuangan Islam modern. Modern itu pada saat ini. Nah, kita coba melihat dari sejarah awal, perkembangan keuangan Islam itu berdasarkan yang pertama, konsep keuangan dalam Islam, dalam Al-Quran. Nah, konsep keuangan dalam Al-Quran ini sudah dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 283. Kalau di sini dituliskan 283, tapi seingat saya, kalau tidak salah ayat 282. Ayat ini adalah ayat terpanjang yang ada dalam Al-Quran. Gitu. Jadi Al-Baqarah ini, ayat Al-Baqarah ini adalah kenapa masuk dalam konsep keuangan dalam Al-Quran? Karena dalam ayat ini dijelaskan, apabila kita berniaga atau berdagang, catatlah, itu ada kalimat catatlah. Catatlah transaksi kegiatan atau proses perdagangan tersebut dengan dua orang saksi di antara kamu. Nah, itu dijelaskan dalam ayat itu. Artinya ketika kita melakukan perniagaan, Allah meminta kita untuk mencatat untuk kegiatan perdagangan tersebut gitu. Untuk apa? Untuk bisa menghindari hal-hal yang di kemudian hari bisa menjadi masalah gitu. Karena perdagangan itu kemungkinan hanya dilakukan oleh dua orang atau lebih, tetapi ketika pihak yang berkepentingan tidak melakukan proses pencatatan dan tidak diketahui oleh para saksi, kemungkinan bisa menjadi di kemudian hari bisa bermasalah ketika ada yang menuntut atau masalah lainnya. Tapi ketika ada saksi dan ada pencatatan, maka tidak mungkin ada masalah yang akan muncul di kemudian hari. Nah, ini benar-benar sudah dijelaskan dalam ayat Al-Quran di surat Al-Baqarah ini. Dan dari dasar inilah konsep keuangan mulai berkembang. Bahkan sistem pencatatan akuntansi ini memang berdasarkan dari ayat ini, di mana kalau kita pelajari definisi akuntansi,
prosesnya adalah yang pertama mencatat gitu. Sama halnya dengan konsep keuangan dalam Al-Qur'an di sini. Lakukanlah pencatatan ketika terjadi transaksi. Nah, di dalam konsep Al-Baqarah ayat 282, di sini ada konsep yang memang itu berlaku sampai saat ini, yaitu ada konsep amanah. Amanah itu artinya karena kan apa yang kita catat itu disaksikan oleh saksi dan disaksikan oleh yang melakukan perniagaan. Jadi diketahui. Jadi ya jelas ada amanah yang memang tertulis di dalam pencatatan tersebut. Lalu ada konsep keadilan dan kebenaran. Ada konsep akuntabilitas juga. Kenapa ada konsep akuntabilitas? Karena memang apa yang transaksi yang dilakukan itu tercatat dengan adanya saksi juga. Nah, jadi benar-benar akuntabel, bisa-bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu konsep keuangan pada zaman dalam Al-Qur'an. Lalu yang kedua, keuangan di zaman Rasulullah. Keuangan di zaman Rasulullah ini sudah mulai berkembang, tidak hanya sekedar sistem pencatatan berdasarkan Al-Qur'an tadi, tapi sudah dikembangkan dengan munculnya Baitul Mal. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Baitul Mal? Nah, Baitul Mal di sini adalah pembentukan lembaga penyimpanan. Di sini disebut dengan Baitul Mal. Nah, jadi Baitul Mal itu lembaga penyimpanan dari pajak-pajak. Kalau zaman Rasulullah, di sini apa yang dilakukan Rasul ini merupakan proses penerimaan pendapatan atau revenue collection dan pembelanjaan atau expenditure yang transparan yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Jadi di dalam Baitul Mal ini Nabi memungut pajak dari, kalau di sini dikatakan memungut pajak dari para kerajaan-kerajaan sekitar, penguasa di sekitar Jazirah Arab seperti Romawi atau Persia, mengumpulkan pajak, lalu dari pajak tersebut akan dikelola yang tadi disebut dengan pendapatan revenue collection. Itu pendapatan berasal dari pajak lalu dikelola dengan pengeluaran untuk maksimalisasi kesejahteraan rakyat. Misalkan ya untuk membangun jalan, untuk apapun. Nah, kalau di sini pada saat ini kita bisa menyebut Baitul Mal itu seperti bank sentral. Bank sentral itu ya seperti Bank Indonesia. Bahkan di sini dikatakan ada penulis Muslim yang berpendapat bahwa Baitul Mal itu sama seperti dengan bank sentral yang ada pada saat ini. Bahkan ada lagi yang mengatakan bahwa Baitul Mal itu seperti Menteri Keuangan atau bendaharanya masa kini, gitu. Bendaharanya masa kini artinya di dalam Baitul Mal itu benar-benar diatur berapa jumlah pendapatan yang berasal dari pajak, berapa yang harus dikeluarkan. Sama halnya dengan zaman sekarang. Zaman sekarang kita punya lembaga penyimpanannya, yaitu namanya Bank Indonesia. Itu lembaganya. Tetapi ada orang yang mengaturnya, ada Menteri Keuangan. Menteri Keuangan itu mengatur berapa banyak pendapatan yang akan kita dapatkan dari pajak. Lalu barang-barang apa saja yang akan dikenakan pajak, siapa-siapa saja yang harus membayar pajak, dan alokasi untuk pengeluaran itu untuk apa aja, untuk pembangunan, untuk rakyat, untuk kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, itu diatur semua. Pada zaman Nabi itu sudah ada. Nah, itu yang disebut dengan Baitul Mal gitu. Kalau sekarang yang kita kenal Baitul Mal itu sebatas Baitul Mal yang ada di masjid gitu ya. Kalau yang sekarang kita kenal, padahal pada zaman Nabi Baitul Mal itu fungsinya jauh lebih luas lagi. Bahkan seperti fungsi dari Menteri Keuangan atau fungsi dari Bank Sentral atau Bank Indonesia pada saat ini. Nah, yang kedua, di sini di keuangan Islam di zaman Rasulullah ada istilah yang namanya wilayatul hisbah. Wilayatul hisbah ini adalah sistem pengawas atau kontrol oleh negara
yang pada zaman Rasulullah dipegang sendiri. Artinya pada zaman Rasulullah beliau sendiri yang melakukan kontrol atau pengawasan terhadap berjalannya pelaksanaan dari Baitul Mal. Jadi kontrol atau pengawasan di sini disebut dengan wilayatul hisbah. Kalau sekarang mungkin konsep ini mungkin apa namanya, ada presiden gitu kan sebagai pimpinan suatu negara, dia melakukan kontrol atau pengawasan terhadap apa namanya, menteri keuangan atau bank sentral untuk melihat seberapa benar sudah melakukan apa namanya, mendistribusikan pajak tersebut ke